Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, jadi berdoa akan Bapak pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja. Sekarang Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak semua. Coba, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Oke, semua hadir ya. Bagus. Nah, sekarang Bapak ingin mengecek kerapian dari seragam dari anak-anak semua. Apakah sudah rapi? Coba isinya dibenarkan terlebih dahulu. Kemudian ikat pinggangnya dikencangkan lagi agar tidak longgar. Oke, sudah semua ya. Oke, semuanya dari yang Bapak lihat semuanya sudah sangat rapi. Nah, oke, Bapak sekarang akan mengecek lingkungan kelasnya. Apakah sudah bersih? Coba lihat dulu di bawah lantainya. Apakah masih kotor? Apakah ada sampah yang berserakan? Jika masih ada sampah yang berserakan, silakan pungut dan dibuang pada tempatnya, agar nanti pada saat kalian belajar akan merasa nyaman. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, di sini Bapak ingin mengajak kalian menyanyikan lagu, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, ini Bapak lihat banyak nih yang masih menguap-nguap mengatur ini. Jadi silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu, kemudian kita bernyanyi bersama-sama. Nyanyinya dengan suara yang keras ya. Oke, Bapak akan start. Oke, tadi anak-anak sudah menyanyi lagu Indonesia Raya dengan sangat semangat, dan Bapak lihat juga anak-anak sudah sangat semangat sekarang, senyum-senyumnya sudah mulai terlihat. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke pembelajaran selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah anak-anak pernah berjalan di siang hari? Pada saat siang hari itu apakah anak-anak pernah berjalan-jalan? Oke, semuanya pernah ya berjalan-jalan pada saat siang hari. Nah, jadi apa yang pernah anak rasakan pada saat berjalan-jalan di siang hari itu? Oke, ada yang merasa kelelahan, ada yang merasa kepanasan, ada juga yang merasa keringetan. Nah, ya benar ya. Pada saat kita berjalan-jalan di siang hari itu, maka kita akan merasakan sangat kepanasan, kelelahan, dan berkeringat. Nah, jadi apa penyebab dari hal tersebut? Ada yang bisa jawab? Oke, bagus. Apa jawabannya? Oke, karena matahari, karena sinar matahari yang panas. Oke, benar. Kemudian ada lagi? Oke, jika tidak ada, nah jadi benar ya yang dibilang oleh teman kalian semua. Jadi mengapa kita merasa
sangat kepanasan, lelah dan keringatan pada saat berjalan-jalan di siang hari. Nah, jadi pada saat siang hari itu matahari akan berada di posisi di tengah dan akan menyinari kita dengan cahaya yang panas. Nah, jadi itulah yang menyebabkan kita akan merasakan kepanasan dan kelelahan. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai panas dan kalor. Nah, jadi Bapak akan menampilkan sebuah video dan nanti anak-anak silahkan simak video berikut. Nah, jadi nanti setelah penampilan video ini Bapak akan bertanya kepada anak-anak semua. Nah, bagi yang bisa menjawab nanti Bapak akan memberikan nilai tambahan. Oke, jadi Bapak akan setel videonya. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat untuk belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita telah memasuki materi semester 2 yaitu tentang perpindahan kalor. Nah, materi perpindahan kalor ini merupakan materi tema 6. Baiklah anak-anak, adapun pembahasan materi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang panas atau kalor. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang suhu. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Yang keempat kita membahas tentang perpindahan panas. Dan yang kelima kita akan membahas tentang konduktor dan isolator panas. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita memasuki materi yang pertama yaitu tentang panas atau kalor. Nah, anak-anak, pasti kalian semua pernah berjalan di bawah teriknya sinar matahari kan? Kira-kira apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah teriknya sinar matahari tersebut? Tentunya tubuh kalian merasa panas bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga kalor. Nah, tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitarmu? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Nah, adapun sumber panas yang ada di lingkungan sekitar kita, yang pertama itu ada matahari, kemudian yang kedua ada api unggun, yang ketiga ada kompor menyala, yang keempat ada panas bumi, dan yang kelima ada korek api menyala. Dan masih banyak sumber panas yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Nah, anak-anak, panas atau kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Nah, adapun manfaat panas yang pertama yaitu panas matahari mempertahankan suhu atmosfer sehingga kondisi bumi sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Kemudian manfaat yang kedua yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Dan manfaat selanjutnya yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian serta bermacam-macam bahan makanan, misalnya gabah padi, ikan, serta kerupuk. Nah, itulah beberapa manfaat panas. Kemudian, materi selanjutnya, kita akan membahas tentang suhu. Nah, suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Nah, anak-anak, tinggi rendahnya suhu secara tepat diukur menggunakan termometer. Termometer yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer klinis atau termometer suhu badan dan termometer ruang. Suhu
dapat dinyatakan dalam 3 satuan, yaitu yang pertama dalam satuan derajat Celcius, kemudian yang kedua dalam derajat Fahrenheit, dan yang ketiga dalam derajat Kelvin. Nah, satuan yang umum yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh panas terhadap benda. Nah, anak-anak, panas atau kalor dapat mempengaruhi suatu benda. Suatu benda dapat mengalami perubahan jika diberi panas atau kehilangan panas. Nah, ada 2 istilah yang ada di dalam pengaruh panas terhadap benda, yaitu yang pertama, ada yang disebut dengan pemuaian. Nah, pemuaian ini adalah bertambahnya ukuran atau volume suatu benda karena menerima panas. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran atau volume suatu benda karena melepas panas. Nah, berikut ini merupakan contoh dari peristiwa pemuaian atau penyusutan. Yang pertama, nah kalian bisa perhatikan, ini adalah gambar dari kabel listrik. Kabel listrik terbuat dari logam. Nah, ketika udara panas, maka kabel akan memuai sehingga menjadi lebih panjang. Dan ketika udara dingin, maka kabel akan menyusut sehingga menjadi lebih pendek. Nah, itulah sebabnya kabel listrik dipasang agak kendor sehingga pada malam hari atau ketika udara dingin, kabel listrik tidak putus karena menyusut. Nah, kalian bisa perhatikan di sepanjang jalan terdapat kabel listrik ketika pada siang hari dia mengendor dan ketika malam hari dia menyusut atau lebih pendek. Pada siang hari kabel tersebut memuai, sedangkan pada malam hari kabel tersebut menyusut. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada rel kereta api. Nah, jika pada siang hari dan suhu meningkat, maka batang rel akan memuai sehingga terjadi pertambahan panjang. Dengan adanya celah, tidak terjadi tabrakan antara 2 batang rel yang berdekatan yang dapat menyebabkan rel kereta menjadi bengkok. Sedangkan pada malam hari, yaitu suhu mulai berkurang, maka rel kereta api menjadi menyusut. Nah, itulah yang terjadi apabila benda mendapatkan panas ataupun melepaskan panas. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan panas. Nah, anak-anak, jika kalian berada di dekat api, maka lama-kelamaan tubuh kalian akan terasa panas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa panas atau kalor dapat berpindah. Panas berpindah karena adanya perbedaan suhu antara 2 benda atau lebih. Nah, perlu kalian ketahui bahwa panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan cara konduksi atau hantaran, kemudian yang kedua dengan cara konveksi atau aliran, dan yang ketiga dengan cara radiasi atau pancaran. Nah, apakah perbedaannya? Yang pertama, konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian yang kedua, konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Sedangkan radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, berikut ini Bu Tride akan memberikan beberapa contoh peristiwa perpindahan panas. Mulai yang pertama yaitu contoh peristiwa konduksi. Adapun contoh dari peristiwa konduksi yaitu yang pertama, ujung batang logam akan terasa panas jika ujungnya yang lain dipanaskan. Nah, artinya ketika kalian memanaskan batang logam, maka yang menjadi perantaranya adalah zat logam ini. Panas yang berasal dari api ini akan berpindah ke tangan kalian melalui zat perantaranya, yaitu batang logam ini. Dan batang logam ini tidak ikut berpindah. Yang berpindah adalah
panas api ke tangan. Sehingga peristiwa konduksi itu disebut dengan perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian contoh lainnya yaitu yang kedua, knalpot akan panas ketika mesin motor dinyalakan. Dan contoh yang ketiga yaitu mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas. Nah, itulah contoh peristiwa konduksi. Berikutnya kita akan membahas tentang contoh peristiwa konveksi. Adapun contoh dari peristiwa konveksi yaitu ketika memanaskan air di atas kompor yang menyala. Nah, anak-anak, kalian semua tahu, ketika kita memanaskan air, maka bagian air yang berada di bawah bejana kaca ini akan menerima panas terlebih dahulu. Kemudian, bagian yang menerima panas ini lalu bergerak ke atas, yaitu ke bagian yang lebih dingin, sehingga nantinya akan menimbulkan gelembung-gelembung gas udara. Nah, perpindahan panas itu terlihat dengan naiknya gelembung-gelembung gas tersebut. Jadi, perpindahan panas pada air diikuti oleh perpindahan bagian-bagian air, yaitu zat-zat gelembung udaranya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kemudian contoh yang kedua yaitu terjadinya angin laut pada siang hari dan terjadinya angin darat pada malam hari. Dan contoh yang ketiga yaitu asap pabrik yang naik melalui cerobong asap. Nah, itulah contoh peristiwa konveksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh peristiwa radiasi. Nah, adapun contoh yang pertama yaitu panas api unggun dapat dirasakan oleh tubuh kita. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa panas yang berasal dari api unggun ini langsung terasa ke tubuh kita tanpa adanya zat perantara. Jadi, peristiwa radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Karena langsung panas dari api ini dapat kita rasakan oleh tubuh kita. Kemudian contoh yang kedua yaitu pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari lama-lama akan mengering karena langsung mendapatkan sinar dari matahari tanpa melalui zat perantara. Kemudian contoh yang ketiga yaitu telur ayam dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu karena telur tersebut langsung mendapatkan sinar dari lampu tanpa melalui zat perantara. Nah, itulah contoh dari peristiwa radiasi. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang konduktor dan isolator panas. Nah, anak-anak, berdasarkan kemampuannya untuk mengantarkan panas, benda dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu benda konduktor panas dan benda isolator panas. Benda konduktor panas adalah benda yang mudah menghantarkan panas. Nah, contohnya itu ada wajan, panci, cerek, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut mudah menghantarkan panas. Contohnya ketika kalian memanaskan air menggunakan cerek. Jadi air yang awalnya dingin akan menjadi panas setelah dipanaskan karena cerek tersebut mudah menghantarkan panas. Sedangkan isolator panas adalah benda yang sulit mengantarkan panas. Contohnya itu ada plastik, ada kertas, ada kain, dan lain sebagainya. Jadi, ketiga benda ini merupakan benda yang sulit menghantarkan panas. Baiklah. Oke, tadi Bapak sudah menampilkan video mengenai panas dan kalor. Nah, jadi di sini Bapak akan bertanya kepada kalian semua. Dari video yang sudah kalian simak tersebut. Nah, jadi apa saja contoh-contoh sumber panas? Oke, yang pertama ada matahari, bagus. Kemudian Juli menyebutkan ada dari api, oke api. Kemudian ada Ayu yang menyebutkan dari api yang berasal dari kompor, ya benar. Kemudian ada lagi. Oke, dari sana sini Bapak akan menambahkan ya. Jadi sumber panas itu bisa dari berbagai macam
yang bisa kita ambil. Contohnya itu seperti yang anak bilang, dan dari korek api menyala, kemudian ada api unggun dan lain-lain. Jenisnya masih banyak. Oke. Lanjut, Bapak ingin bertanya, apakah panas itu memiliki manfaat bagi kehidupan kita? Oke, Bapak gimana? Oke, yang pertama apa manfaatnya? Mempertahankan suhu atmosfer. Oke, benar. Kemudian yang kedua, menguapkan air laut. Oke, benar. Kemudian yang ketiga, terjadinya siklus air dan perubahan musim. Oke, benar. Kemudian yang keempat, ada mengeringkan pakaian. Oke, nah benar semua ya yang dikatakan oleh Bapak tadi. Oke, berikan tepuk tangan kepada Bapak. Oke, kita lanjut. Nah, jadi Bapak ingin bertanya. Tadi dalam video itu dijelaskan mengenai suhu. Nah, jadi suhu ini dapat diukur menggunakan apa? Oke, menggunakan termometer, benar ya. Jadi suhu itu bisa diukur melalui termometer. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Sekarang terkait mengenai perpindahan panas. Nah, jadi perpindahan panas ini ada 3 jenisnya. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, Agus, apa dari jenis-jenis perpindahan panas ini? Ya, benar sekali Agus ya. Berikan tepuk tangan kepada Agus. Oke, jadi perpindahan panas ini ada 3 jenisnya. Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, jadi konduksi itu merupakan perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian konveksi, perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian radiasi, perpindahan panas tanpa ada zat perantara. Oke, kita lanjut ke konduktor dan isolator panas. Nah, jadi ada yang bisa menjelaskan apa itu konduktor panas? Oke, ayo lagi angkat tangan. Yang lain di mana? Tidak ada yang bisa angkat tangan. Oke, Desa sekarang. Nah, coba jelaskan apa itu konduktor panas. Ya, benar sekali Desa ya. Berikan tepuk tangan dulu kepada Desa. Oke, jadi konduktor panas itu benda yang mudah menghantarkan panas. Nah, contohnya yaitu wajan, panci, dan ceret. Pokoknya benda-benda yang sangat mudah untuk menghantarkan panas. Kemudian ada yang bisa menjelaskan mengenai isolator panas. Oke, dia. Coba jelaskan mengenai isolator panas. Ya, benar sekali ya dia ya. Berikan tepuk tangan kepada dia. Nah, jadi isolator panas itu benda yang sulit menghantarkan panas. Contohnya yaitu plastik, kayu, dan lainnya. Oke, tadi anak-anak sudah menyimak video, kemudian bagus sekali ya, banyak yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Nah, jadi cuma kelihatan ya semuanya menyimak dengan baik video yang telah Bapak berikan. Nah, jadi kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya Bapak akan menayangkan sebuah video lagi dan anak-anak silakan menyimak. Nah, jadi mengapa Bapak menampilkan banyak sekali video pada hari ini? Karena ingin menguji kemampuan menyimak anak-anak semua. Apakah anak-anak mampu dengan mudah menyimak video yang Bapak berikan atau kesulitan? Nah, nanti untuk yang kesulitan akan Bapak bantu. Oke, kali ini pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai pola lantai. Nah, jadi silahkan simak videonya, nanti Bapak akan bertanya kembali. Nah, jadi anak-anak tidak perlu takut salah ya ketika Bapak bertanya ketika anak menjawab. Jadi beranikan diri untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan gembira. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tematik muatan pelajaran SPDP tentang pola lantai dalam kreasi tari daerah.
Negeri kita memiliki berbagai bentuk seni daerah yang diturunkan sejak dahulu kala. Salah satu bentuk seni itu adalah seni tari. Dalam setiap seni tari melibatkan penari dan musik. Para penari menyampaikan pesan melalui gerakan-gerakan yang ditunjukkan kepada penontonnya. Pada saat menari, para penari akan membentuk sebuah formasi penari tertentu. Apa itu formasi penari? Mari kita pelajari bersama dalam pelajaran kali ini. Menurut jenisnya, terdapat 3 bentuk karya seni tari, yaitu karya seni tari tunggal, karya seni tari berpasangan, dan tari kelompok. Teman-teman bisa melihat dalam buku siswa tema 7 halaman 95. Jika diamati, posisi penari membentuk formasi tertentu. Bentuk formasi itu dinamakan pola lantai. Pola lantai merupakan garis khayal yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Terdapat 2 jenis dasar pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai lurus dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai seperti berikut. Yang pertama, pola lantai horizontal. Yang kedua, pola lantai zigzag. Yang ketiga, pola lantai membentuk persegi. Yang keempat, pola lantai membentuk segi 5. Yang kelima, pola lantai membentuk segitiga. Dan yang keenam, pola lantai vertikal. Pola lantai lengkung juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pola lantai lengkung ke belakang. Yang kedua, pola lantai lingkaran. Yang ketiga, pola lantai lengkung ke depan. Yang keempat, pola lantai membentuk angka 8. Oke, Bapak sudah menampilkan videonya dan anak-anak juga sudah menyimak dengan baik. Bahkan ada yang sampai mencatatnya. Oke, jadi langsung saja Bapak bertanya ya. Yang angkat tangan dan bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambah. Nah, jadi dari video yang Bapak tayangkan itu, apa itu pola lantai? Oke, Agus, apa itu pola lantai? Ya, benar sekali Agus ya. Berikan tepuk tangan untuk kepada Agus. Nah, jadi pola lantai itu merupakan garis khayal yang dilalui penari pada saat akan tari. Nah, jadi pola lantai itu ada 2 jenis, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Dari garis lurus ini terdapat lagi beberapa bagian. Yang pertama, ada yang bisa menyebutkan apa saja bagian-bagian dari pola lantai garis lurus ini? Oke, dia bisa disebutkan karena tadi dia katakan. Ya, berikan tepuk tangan untuk kepada dia. Oke, jadi, nah, jenis dari garis lurus ini yang pertama ada horizontal, zigzag, kemudian membentuk persegi, membentuk segi 5, membentuk segitiga, dan vertikal. Oke, Bapak lanjut ya. Kemudian ada garis lengkung. Garis lengkung juga ada 4 bagian. Nah, jadi apa saja bagian-bagiannya? Bisa disebutkan? Oke, ada agung. Bisa disebutkan? Oke, berikan tepuk tangan untuk kepada Agung karena berhasil menjawab. Ya, benar sekali dikatakan oleh temannya yaitu agung tadi. Yang pertama ada lengkung ke belakang, kemudian ada lingkaran, lengkung ke depan dan membentuk angka 8. Oke, tadi Bapak sudah menampilkan video mengenai pola lantai. Kemudian anak-anak juga sudah menyimak dengan sangat baik sekali dan mampu berhasil menjawab pertanyaan dan bahkan tadi banyak sekali yang tertanam. Oke, karena pembelajarannya sudah selesai, video yang Bapak tayangkan sudah disimak dengan baik dan dijawab semua pertanyaan Bapak dengan baik. Bapak akan memberikan kalian LKPD. Nah, LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Silahkan bentuk satu kelompok berisikan 5 sampai 6.
Oke, sudah terbentuk semua kelompoknya? Oke, jika sudah, Bapak akan membagikan LKPD-nya sekarang. Nah, jadi Bapak sudah membagikan LKPD-nya, silahkan dibaca dulu petunjuknya, kemudian isi dulu identitas kelompoknya dan nama anak-anak semua. Oke, waktu pengerjaannya 30 menit, dimulai dari sekarang bisa kita. Nah, anak-anak, jika ada yang ingin ditanyakan atau merasa kesulitan dalam mengerjakan LKPD, bisa langsung tanyakan ke aku. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Mengingat waktunya juga sudah selesai dalam mengerjakan LKPD. Oke, semuanya sudah selesai ya. Tadi Bapak lihat semuanya berdiskusi dengan sangat baik. Oke, jadi selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil LKPD yang sudah anak-anak buat. Nah, jadi nanti setelah anak-anak presentasikannya, baru nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Oke, kelompok siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Oke, kelompok 1 silakan maju terlebih dahulu. Oke, bisa dijelaskan kelompok 1 mengenai LKPD-nya, bisa dipresentasikan. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1. Ya, sangat bagus sekali ya kelompok 1 tadi dalam mempresentasikannya. Apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok lain dalam mengerjakan LKPD? Semua sama ya? Oke, semua sama ya dalam mengerjakan LKPD ya. Oke, berarti anak-anak sudah mengerjakan LKPD dengan sangat baik ya, dan semua jawabannya benar. Oke. Jadi, nah, karena pengerjaan LKPD sudah selesai dan materi-materi yang Bapak berikan juga sudah semuanya dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak. Nah, jadi Bapak akan memberikan soal evaluasi. Silahkan dijawab secara mandiri dan mandiri. Tidak boleh menonton ya. Nah, untuk pengerjaannya adalah seperti ini. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang ya. Ingat ya, 10 menit selesai, tidak selesai nanti dibuka. Bagaimana? Apakah sudah selesai semuanya? Oke, sudah selesai semua ya. Jadi silakan dibuka. Oke, jadi anak-anak sudah mengerjakan soal evaluasi dengan baik dan semuanya sudah dikumpul. Nah, jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, nah, jadi untuk hari ini akan Bapak cukupkan mengingat waktu sudah akan menandakan jam istirahat. Nah, jadi untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang listrik. Silahkan dibuka bukunya, kemudian dibaca-baca mengenai listrik. Minggu depan kita akan mempelajari ini. Oke, cukup sampai di sini saja. Nah, jadi karena tadi di awal kita berdoa, jadi untuk mengakhirinya kita akhiri juga dengan doa. Doakan Bapak pimpin, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi. Terima kasih.